terima kasih saya sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Maswan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 17 Kubu. Yang saya hormati Dewan Guru SDN 17 Kubu. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, yang mana pada hari ini Bapak Ibu sekalian telah menyisihkan waktunya untuk berkumpul di sekolah kita, sekolah tercinta kita di SDN 17 Kubu dalam rangka sesi berbagi dengan kami calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak untuk menyampaikan hasil kami selama mengikuti kegiatan di LMS, baik itu di Lokakarya maupun di pendampingan. Yang mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan modul 1.4 ya. Namun sebelum kegiatan pemaparan dimulai terlebih dahulu, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, supaya kita tidak tegang dan saya juga tidak tegang, kita display dulu. Supaya apa? Supaya konsentrasi kita kembali, karena suasananya sekarang sudah siang ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita bermain tebak kata. Tebak kata ya Bapak Ibu. Jadi kita harus konsentrasi. Saya contohkan. Misalnya dimulai dari Pak Rosid. Pak Rosid menyebutkan kata batu. Setelah itu Pak Rosid menunjuk salah satu temannya. Terserah Pak Rosid siapa yang menunjuk. Bisa saja Pak Haji. Batu, Pak Rosid bilang ke Pak Haji tuh. Jadi nanti Pak Haji sambung katanya yang berawalan dari tuh. Tuhan boleh. Tuhan. Nanti Pak Haji tunjuk ke Budaya atau guru yang lainnya Han. Jadi kata kuncinya itu adalah ini apa namanya? Kata kuncinya kata kerja dengan benda. Jadi tidak boleh nama hewan, tidak boleh nama tumbuhan, dan tidak boleh nama kita sendiri. Kata kerjanya, kata kuncinya itu kata kerja dan benda. Oke, sekarang kita mulai ya Bapak Ibu. Kita mulai dari Ibu Supriyati. Silakan Bu. Sebutkan kata, baik itu kata kerja maupun benda. Silakan. Nanti Ibu tembak lawannya. Dor gitu ya? Bukan dor. Misalnya Ibu bilang sapu, lalu Ibu bilang ke paling pu. Jadi kalau nanti langsung melanjutkan kata apa yang berawalan dari itu. Silakan. Saya bilang sapu gitu. Iya. Iya, dipraktikkan dulu. Ujungnya nanti di satu kata lagi. Oke, siap. Konsentrasi dulu ya. Kata kerja dan benda ya? Kata kerja dan benda. Apa ya? Wah, Ibu sebutkan dulu katanya. bendera. Bisa Ibu bilang bendera, ra gitu. Oh gitu, Iya. bendera apa? Bukan, isi bilang bendera itu ini ra. Oh gitu. Ibu bilang bendera, ra. Parasi bilang ra gitu. Oh gitu. Nah. Bukan Pak? Bukan Pak, ini. Bendera apa gitu? Ini bisa Ibu bilang ini. Ibu bilang bendera, ra. Kalau sih. Berarti kalau saya disuruh lanjutkan kata yang berawalan ra. Oh. Ibu sebutkan lengkap bendera, ra. Oh. Oke, paham ya? Silakan. Iya, ini bisa kita praktekkan ke siswa kita ketika mereka lagi boring ya, Pak Ibu.
Bisa di awal, bisa di tengah pelajaran. Oke. Silakan. Tolak lang. Itu. Boleh lanjut, baru sih. Hitungannya 5 detik. Lampu. Udah? Pulang. Pulang lang. Iya. Arti. Konsentrasi. Nggak ikut kah? Ikut lah ya dulu. Lanjut, lanjut. Oh lanjut. Lampu. Pulang. Hitungannya sampai 5 detik. Berarti konsentrasinya nanti masih kurang ya. Ulang. Oke. Dimulai dari nanti coba. Tadi nanti yang tidak konsentrasi. Jadi sekarang nanti yang mulai menyebut kata misalnya bangku, perhitungan. Silakan nanti. Meja. Ya. Jamu. Ya 1, 2, 3, Ayo. 4. Buka kak. Ya. Kaki. Lihat. Gimana? Kaki lagi ki. Gimana Pak? Apa ini? Sebutkan dulu katanya. Dari ke apa tadi? Kaki. Kaki, kata apa kaki? Kaki. Ki. Saya kak. Hmm. Oh. 2, 3. Kijang. 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 Kita tahu. Nakal. Ya, tapi ayo. Nakal. Kau. Lantai. Tadi. Lantai. Kali. Darah ayam. Bapak itu siapa? Rampung ya. Darah. Kan rampung. Rahim. Rahim. Itu siapa lagi? Jadi yang belum konsentrasi itu harus konsentrasi itu. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah kali ya. Artinya ini ada hiburan untuk kita semuanya supaya kita lebih terhibur. Tentunya kita juga bisa lebih fokus lagi karena sudah siap konsentrasi sudah dimulai. Artinya kita bisa menerapkan ini kepada anak didik kita ketika anak lagi boring atau lagi tidur. Karena dunia anak itu adalah dunia bermain. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, bahwa anak itu kita didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya guru harus bisa menjadi penuntun. Jadi guru itu menuntun anak, apa maunya anak, bagaimana anak. Kita harus tahu karakter mereka, dengan itu kita dapat menuntun mereka. Memerdekakan manusia. Bukan berarti kita membiarkan anak kita membabi buta, tetapi kita menuntun mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Alhamdulillah ini sudah saya siapkan, sudah saya sampaikan, sudah saya terapkan di kelas. Anak lebih semangat untuk belajar. Sampai ada kata-kata dari anak, Bu, belum ini waktunya belum selesai. Karena anak itu tidak bosan saat kita menyampaikan pelajaran. Karena dunia anak itu adalah dunia bermain. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Modul 1.4 itu menjelaskan tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu semuanya pernah mendengar kata-kata budaya positif atau kalimat budaya positif. Menurut Bapak Ibu bisa disampaikan apa yang dimaksud dengan budaya positif menurut pemahaman Bapak Ibu? Silakan. Budaya positif. Menurut enggak? Ya Pak, silakan yang mau menyampaikan
pemahamannya tentang budaya positif. Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya misalnya. Jadi kalau anak-anak dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya akan menciptakan kebersihan, dan kebersihan itu indah. Menurut pikiran kita kebersihan sebagian dari mana? Itulah. Baik ya Bapak Ibu, selanjutnya kita. Ya, kalau menurut saya budaya positif, kalau positif artinya perbuatan nyata yang harus dilakukan. Nah, yang contohnya mungkin seperti Pak Fatma tadi ya, buang sampah. Jadi nyata langsung, itu positif. Jadi positif kan negatif. Jadi kalau negatif kan tidak baik. Itu penjelasan jadi positif. Jadi semua yang nyata-nyata itu yang mungkin itu dikatakan positif. Mungkin tambahan. Oke, tambahan. Menurut saya budaya positif itu adalah suatu pembiasaan terhadap siswa atau peserta didik kita dalam berperilaku yang baik sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang ada di lingkungan kita, kemudian dipraktikkan atau direalisasikan dalam bentuk perbuatan seperti kita mengajak siswa membiasakan seperti tadi membuang sampah pada tempatnya, kemudian berperilaku sopan santun kepada yang lebih tua, sesama teman dan kepada gurunya. Kemudian disiplin, sebenarnya masih banyak lagi, hanya saja yang terpenting membiasakan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan intensitas yang lebih sering gitu ya dilakukan. Jadi setiap hari, setiap saat kita mengingatkan siswa untuk melakukan kebiasaan yang baik. Itu menurut saya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, jadi budaya positif itu adalah kebiasaan positif yang kita lakukan dan memang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, baik anak didik kita maupun anak kita sendiri ya Bapak, dan tak kalah pentingnya bagi kita sendiri. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Integritas, kerja keras, toleransi, saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, jujur dan sopan santun. Budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Budaya positif berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya, disiplin diri ini disiplin yang memang sudah tertanam pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menanamnya supaya anak kita itu memiliki motivasi internal untuk disiplin diri? Mungkin salah satunya kita perkenalkan seperti apa disiplin positif, kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Bu Cahya tadi, kita tanamkan dengan membiasakan anak untuk melaksanakan disiplin positif. Jadi apabila kita sudah membiasakan anak, maka dengan begitunya
siswa akan tertanam. Nah, kembali lagi ke kita. Jadi kita dulu sebagai guru menanamkan disiplin positif karena kita adalah sebagai suri tauladan, sebagai contoh bagi anak-anak kita. Kemudian kita tanamkan motivasi internal tersebut kepada anak-anak kita. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Itu mengembangkan kesadaran diri, pemahaman konsep teori kontrol, pemahaman konsep diri dan identitas, perubahan pola pikir dan latihan kendali. Pemahaman kesadaran diri. Kita sebagai seorang guru bisa menuntun anak didik kita agar mereka bisa memahami diri mereka sendiri. Apakah mereka sudah melakukan atau belum melakukannya. Jadi itu tetap kita tanamkan. Kemudian pemahaman konsep teori kontrol. Jadi dengan kita melaksanakan teori kontrol, maka kita bisa mengetahui, bisa memahami apa maunya anak, apa yang sudah dibawa anak kita ke sekolah, bagaimana cara kita menghadapi anak, kita bisa lebih mengerti, ya Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri anak. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Bisa Bapak Ibu contohkan seperti apa motivasi ekstrinsik? Silakan Bu Yahya atau Bu Supriyati. Motivasi yang berasal dari luar, misalnya begini, anak itu ingin nilainya tinggi, dia karena dia mendapatkan motivasi dari luar. Kira-kira motivasi apa yang berasal dari luar? Itu sesuai dengan pertanyaan saya tadi. Misalkan siswa itu melihat beberapa orang yang sudah sukses menggapai cita-citanya. Orang lain sukses dalam menggapai cita-citanya, sehingga siswa itu termotivasi untuk pergi sekolah, di sekolah termotivasi untuk belajar lebih giat, supaya dia juga bisa seperti yang dia lihat. Ya, itu termotivasi dari ekstrinsik. Terima kasih Bu Cahya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menambahkan tentang motivasi ekstrinsik. Ya, silakan Pak. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi anak timbul karena dari lingkungan atau dari keadaan suasana dia berada. Misalnya di sini kayak Bu Santi, ada seorang anak mengidolakan Bu Santi. Saya akan belajar giat, tekun supaya kayak Bu Santi. Begitulah contohnya. Ekstrinsik sama dengan eksternal. Ya, eksternal ya. Ya nanti kan kalau dari padu, dia dari individunya dari dalam internal dia ada. Kalau udah punya idola, kan termotivasi. Nah, itulah gaya. Ya, terima kasih Pak. Satu lagi, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menambahkan, Bu Kusmiati atau Bu Ira. Baik, belum fokus ya. Kalau nilai dari kawannya itu lebih tinggi, jadi termotivasi untuk belajar itu masuk ekstensi bukan? Ya.
nilai nilai kawannya tinggi. Apakah itu termasuk dia ingin seperti kawannya itu nilai tinggi? Ya. Ya, itu termasuk ya Bapak Ibu, itu motivasi dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, seperti juga ketika kita memberikan reward atau penghargaan kepada siswa. Misalnya ada selama ini budaya kita adalah menyiapkan hadiah untuk juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, anak itu sebenarnya mereka mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Mereka sudah memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi untuk belajar dari dalam dirinya. Tetapi kita tambah semangat anak, selama ini budaya kita seperti itu, kita tambah semangat anak dengan memberikan motivasi eksternal, ekstrinsik tadi sama ya. Jadi dengan menyediakan atau memberikan hadiah untuk yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Atau reward, hebat kamu nak. Itu juga salah satu motivasi ekstrinsik atau eksternal ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan Bapak Ibu profil pelajar Pancasila apa saja elemen-elemennya? Iya. Ketuhanan yang Maha Esa, ya, benar sekali. Pancasila ya, mandiri. Ya betul, ketuhanan yang Maha Esa. Betul, gotong royong. Ya, profil pelajar Pancasila seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wasid, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila ini perlu kita dan wajib kita tanamkan kepada anak didik kita dan anak kita sendiri untuk menanamkan motivasi internal ya Bapak Ibu. 3 motivasi seseorang dalam disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi ini, yang mana yang perlu kita tanamkan? Iya, Ibu. Sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, ya Pak Rasid. Yang lain, silakan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau hanya sebatas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu hanya jangka pendek kepada anak kita. Pengaruhnya hanya jangka pendek. Artinya, ketika kita tidak menjalankan hukuman kepada anak, maka anak itu akan berpikir, ya udah, ibu pun tidak menghukum saya. Atau kita tidak memberikan penghargaan kepada anak. Anak bisa saja lebih malas lagi untuk meningkatkan prestasinya. Itu zamannya, misalnya nih, zamannya Pak Sutaryo waktu jadi kepala sekolah, saya mendapatkan juara 1, dapat juara 1 dikasih hadiah. Kok sekarang setelah Pak Haji Masman tidak dapat hadiah? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah kenal dengan yang namanya hukuman. Ya, menghukum. Konsekuensi.
restitusi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kata-kata restitusi? Barusan Bu dengar. Barusan ya. Tadi sudah saya terapkan restitusi menangani anak yang berkelahi. Si Zidan dengan siapa Bu tadi, Abdal ya? Itu Reno. Reno. Nah, nanti saya jelaskan di sesi berikutnya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Apakah ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Hukuman itu seperti apa? Konsekuensi itu seperti apa? Nanti Santi, tadi menurut pendapat saya, hukuman itu kayaknya membuat anak tuh efeknya jelas. Misalnya mereka berkelahi, kita hukum, mereka suruh makan sampah. Kan? Kalau seandainya konsekuensi, kalau menurut saya itu perjanjian, ya seperti buku kasus itu. Seperti buku kasus kita bisa dia konsekuensi kita supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Mungkin pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Banyak nguapan Bu. Hampir 2 tahun. Tampokinya. Ayo itu tampuk ya Pak. Baik Bapak Ibu, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Di sini ada kasus. Ani keliling lapangan karena tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu? Apakah sebelumnya sudah disepakati? Ya, tergantung ya, itu jawabannya. Jadi ini lebih menekankan kemana tuh? Kira-kira mengarah kemana? Hukuman. Andi mengerjakan tugas saat jam istirahat karena belum mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Konsekuensinya, Andi membersihkan kelas setelah jam pelajaran selesai karena lupa tidak melaksanakan tiket. Konsekuensi. Jadi konsekuensi itu mengarah ke yang mengarahkan anak supaya lebih bertanggung jawab, ya. Sesuai karena tadi Ani mengerjakan tugas jam istirahat belum mengerjakan tugas bahasa Indonesianya, berarti kita menanamkan kepada Ani itu supaya lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Tapi kenapa Ani keliling lapangan karena tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia itu termasuk hukuman? Karena mengerahnya lain, gitu ya. Artinya mungkin anak ketika tidak mengerjakan tugas tapi kita suruh keliling lapangan itu karena berbeda jalur, gitu ya. Kita tidak memberikan efek tanggung jawab kepada anak. Kita tidak menanamkan tanggung jawab. Yang ada mungkin anak itu merasa malu atau kesal, gitu ya. Kita membuat konsekuensi dengan siswa, kita arahkan ke budaya positifnya. Gitu ya Pak Ibu ya. Jadi undang-undang itu sudah kita sepakati bagi yang tidak mengerjakan PR keliling. Artinya kita buat kesepakatan itu yang sekiranya kita bisa menanamkan budaya positif. Itulah konsekuensi yang benar. Tapi kalau aneh keliling lapangan karena mungkin karena nggak punya cara bisa jadi. Iya. Tahu nggak itu? Kita sesuaikan. Ketika jam PJOK mereka terlambat, kita suruh mereka keliling karena memang PJOK itu untuk apa? Untuk kesehatan fisik mereka juga itu masih masuk, bisa kita terapkan konsekuensi yang seperti itu. Tapi ketika jam pelajaran PJOK, kalau yang ada di lapangan tidak mengajar bahasa Indonesia itu termasuk hukuman. Kalau misalnya Bu, jadi
kasusnya sama. Iya. Ini saya kasih PR, kalau PR kerjakan. Iya. Siapa yang tidak mengerjakan, itu kesepakatan ya. Iya. Cuci WC, sepakat Pak. Oke, Pak. Nah, itu setelah minggu berikutnya Heeh. ada yang kerjakan. Apakah itu hukuman konsekuensi? Oke, terima kasih Pak. Saat perlu kita ketahui juga ya Bapak Ibu, saat kita membuat konsekuensi dengan anak, kita ini sebagai guru berupaya untuk menanamkan budaya positif. Tanggung jawab tadi ya, tanggung jawab. Artinya anak ketika kita berkonsekuensi apabila tidak mengerjakan tugas, kita mencari konsekuensi yang sekiranya bisa menanamkan anak tanggung jawab terhadap tugas, kan tugasnya ya, terhadap tugasnya gitu. Artinya anak itu lebih menyentuh ke tanggung jawabnya ketika konsekuensi yang diberikan itu sesuai dengan alurnya, lebih menyentuh ke anak daripada konsekuensi atau hukuman yang lain tidak searah, gitu Pak maksudnya. Iya sih. Tadi ada definisi hukuman itu kan terkesan Tidak terencana. Iya. Iya. Jadi kalau di pengertian konsekuensi tadi kayaknya mengarah kanan dan terencana. Oh iya, iya betul sekali Pak. Nah, itu termasuk konsekuensi. Termasuk konsekuensi juga. Ada yang tidak konsekuensi. Iya. Bukan hukuman. Ya? Yang mana Pak? Yang tadi saya suruh. Itu bisa masuk ke hukuman Pak. Sudah terencana. Iya. Meskipun sudah terencana, tapi kita tidak berusaha menanamkan sikap tanggung jawab ke anak yang sesuai dengan perbuatannya. Oh gitu ya. Iya. Kalau mindset hukuman itu berubah gimana? Mindset hukuman. Norma ya Pak ya. Ya, masalahnya itu kalau hukuman itu jadi timbullah budaya negatif. Iya Pak. Contohnya begini ya. Memang negatif Pak. Contohnya Benar begini. negatif. Misalnya jangan jalan PR karena lupa. Iya. Kalau saya sih konsekuensinya saya belum ambil. Kalau dia datang cepat berarti ngerjakan betul kan? Iya. Jangan lupa. Kalau lama nggak balik berarti tak ngerjakan. Bohong gitu kan? Cuman yang kita khawatir kalau hukuman itu seperti anak-anak dulu lah ya. Nah sekarang sih enggak namanya. Itu senang dihukum. Allah nanti nggak kerjakan kok cuma lari. Iya. Gitu Bu. Nanti nggak kerjakan kok cuma lari. Kita kadang gini ya Pak ya. Kita Kadang-kadang budaya positif kan timbul akhirnya. Iya. Negatifnya timbul kan. Mm-mm. Jadi dia nggak punya respon untuk berpikir bahwa kalau nggak kerjakan PR itu yang rugi sebenarnya saya gitu loh. Nah, kalau hukumannya itu misalnya nggak kerjakan PR, mohon maaf, sekarang kamu ngerjakan sendiri. Misalnya dibuat tempat khusus gitu, bisa nggak hukumannya? Iya, hukuman yang seperti itu. Iya. Itu konsekuensi Pak. Ya, sebaiknya gitu. Konsekuensi. Jadi gini, kadang anak kita ada yang udah kita berikan konsekuensi berkali-kali, tetapi tidak ada yang tergerak kepada anak. Akhirnya kita mengambil tindakan hukuman. Yang budaya kita seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut lagi nih. Nanti nyambung lagi kepada hukuman. Penghargaan adalah hukuman. Penghargaan adalah menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun tidak ada mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Contoh saya sendiri lah, misalnya di kelas saya memberikan penghargaan kepada anak berupa hebat sekali ya kamu Amel, semester ini nilainya tinggi. Itu kita sampaikan kepada anak-anak kita di kelas. Tentu mereka yang dari sini dulu, kita diam.
7 ditambah 8, 15 ditambah 2. Betul? Betul. Udaranya belum konsentrasi. Dulunya bumi itu bulan. 9 ditambah 1, 9. Berapa? 9 tambah 1? 1. 9 tambah 1, 1. Berapa ditambah berapa? 4. 6 ditambah 9? 6 tambah 9? Tambah 5? Turunnya bumi itu bulan. Berapa ditambah 8? 4. 9 ditambah 1, 1. 6 ditambah 9? Konsentrasi dengan turunnya bumi itu bulan. 6 ditambah 9? 2. 9 ditambah berapa? Oh, 5. Matematika. Olahraga. 8 ditambah 9? 3. Olahraga apa? Masa 9 ditambah 8? 3? Gagal di matematikanya. Oke, break ya. Kita semangat lagi ya Pak Ibu. Satu lagi nih, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Restitusi dari awal sudah kita sebutkan. Apa itu restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tujuannya memperbaiki hubungan. Maka langkahnya ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berarti berubah orang yang gagal karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah yaitu memahami kebutuhan dasar mendasari tindakan anak yang berbuat salah. Menanyakan keyakinan yaitu mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal sehingga anak itu bertanggung jawab terhadap pilihannya. Contoh menstabilkan identitas yaitu merubah orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Contoh kata-katanya, misalnya anak berbuat salah nih, marah-marah seperti tadi yang dilakukan oleh Reno. Saya tanya kepada Reno, kenapa kamu marah-marah? Itu Bu, si Jidan itu menyuruh Abdal ngomong nyebutin nama orang tua. Jadi saya jawab kepada Reno, oh iya Reno, wajar kalau Reno marah-marah karena perbuatan untuk dalam kesalahan itu tetap dilakukan oleh semua manusia. Apalagi Reno telah diolok-olok dengan menyebut nama orang tua. Wajar kalau kita kesal ya Reno. Ibu juga pernah mengalaminya. Ibu kesal ketika diganggu teman. Itu adalah menstabilkan identitas. Kita menyanjung anak dengan berbuat kesalahan tadi. Ya, kata-kata tersebut. Validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kita tanya lagi, kenapa tadi si Reno kesal? Kemudian kita kaitkan dengan tadi Reno berbuat marah-marah. Apakah itu perbuatan baik Reno? Renonya langsung menjawab, Pak, tidak Bu, itu bukan perbuatan yang baik. Ya kan Bu Supriyatin? Kan? Setelah saya tanya, Reno tahu tidak kalau marah-marah itu dengan tinju kawan itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak Bu, itu bukan perbuatan yang baik. Berarti anak sudah tahu kalau dia sudah melakukan kesalahan. Sadar. Selanjutnya menanyakan keyakinan, mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Reno masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Perbuatan Reno hari ini itu kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas yang mana yang sudah tidak dilakukan?
jawab, sopan santun ya Bu. Nanya, sopan santun ya Bu. Jadi kita arahkan, kalau anak jawab sopan santun, kita arahkan juga misalnya hormat ya Bu. Nah gitu, kalau kita sudah buat keyakinan kelas, makanya keyakinan kelas itu kita buat bersama siswa dan kita kaitkan dengan budaya positif. Ada kita di sini Bapak Ibu. Kasusnya, salah satu siswa kelas 5 yang bernama Nopal melakukan kesalahan dengan marah-marah dan berkata kotor di kelas saat pelajaran bahasa Indonesia, sehingga kelas menjadi ramai dan kegiatan belajar terganggu. Sebagai seorang guru yang memperbaiki kesalahan siswa dengan melakukan segitiga restitusi, berikut saya tampilkan videonya. Pagi Nopal. Pagi Bu. Apa kabarnya Nopal hari ini? Baik. Nopal tahu tidak mengapa Ibu panggil ke kantor? Tahu Bu. Kenapa ya? Karena ngomong kasar Bu. Karena Nopal ngomong kasar dan marah-marah ketika belajar di kelas ya? Iya Bu. Marah-marah dan ngomong kasar itu apakah perbuatan baik? Tidak. Tidak ya? Ya Bu. Ya. Setiap manusia itu Nopal tentu akan berbuat kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dan Nopal juga melakukan kesalahan, yaitu dengan marah-marah dan berkata kasar kepada teman. Bisa dijelaskan alasannya mengapa Nopal bisa marah-marah dan berkata kasar? Karena teman saya mengganggu Bu saat belajar. Karena ada temannya yang mengganggu saat belajar ya? Ya Bu. Baik Nopal. Wajar ya kalau ada teman kita yang mengganggu, kita akan marah-marah. Ibu juga akan demikian Nopal. Apabila ibu sedang kerja, lalu ada teman kita yang mengganggu, ibu juga kesal ya? Ya Bu. Tapi kita juga harus tahu ya Nopal, kalau perbuatan marah-marah itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nopal masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Setelah Nopal melakukan kesalahan, marah-marah dan berkata kasar di kelas, keyakinan kelas apa yang sudah tidak dilakukan oleh Nopal? Sopan santun Bu. Sopan santun ya? Ya. Kenapa sopan santun? Karena tidak sopan Bu. Sangat tidak sopan saat belajar. Ya Bu. Nopal marah-marah dan berkata kasar ya, tidak sopan kepada teman dan tidak sopan kepada guru. Sekarang Nopal kan sudah tahu kesalahan apa yang dilakukan Nopal pada hari ini, Ya Bu. yaitu marah-marah dan berkata Kasar. karena ada temannya yang mengganggu. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan Nopal supaya Nopal bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan hari ini? Tidak lagi marah-marah dan tidak lagi berkata kasar. Sabar ya Bu. Sabar ya. Ya. Dan apabila ada temannya yang mengganggu, Lapor ke Ibu. lapor kepada Guru. yang ada atau kepada ibu ya. Ya. Kapan Nopal akan melakukannya? Hari ini Bu. Mulai hari ini ya. Ya. Jadi mulai hari ini Nopal akan berusaha untuk bersabar. Apabila ada temannya mengganggu, akan melapor kepada ibu atau guru yang ada di kelas. Baik Nopal, semoga niat Nopal untuk bersabar benar-benar terwujud dan dapat dilaksanakan. Amin Bu. Amin. Semangat ya Nopal. Ya Bu. Sekarang Nopal boleh kembali ke kelas. Terima kasih refleksinya untuk kegiatan yang disampaikan oleh Bu Santi dalam materi budaya positif ya. Untuk materinya alhamdulillah bisa disampaikan dan bisa diterima. Semoga kita semua sebagai warga sekolah bisa menerapkan ilmu yang sudah kita dapat hari ini. Kemudian ini kan umpan balik untuk kegiatan ibu ya, bukan tentang materinya ya. Umpan balik tentang
Kegiatan itu ini memang sebenarnya jamnya itu 60 menit. Berarti lebih ya? Boleh lebih? Oh boleh lebih. Boleh sampai 2 jam. Oh boleh sampai 2 jam. Adalah kalau misalkan boleh lebih dari 2 jam berarti tidak melewati aturannya. Cuma kalau bisa nanti materinya lebih dispesifikkan lagi supaya ibu lebih banyak berbicara dibanding pembaca gitu. Ya, itu saja sih pandangannya. Kalau yang lain sudah bagus. Nggak boleh ya kasih penghargaan ya. Oh iya nggak boleh. Nggak boleh kasih usia, nggak boleh. Itu hukuman biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesel banget lo gue. Terima kasih untuk sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sebenarnya sudah ada tapi jarang ataupun kita nggak sadar. Ya, kita tahu tapi kita nggak sadar, kita nggak lakuin. Nah, ketika ada seperti ini kan ada kayak apa ya, pembelajaran untuk kita semua ya, secara real kita lihat langsung. Nah, ya kalau sudah seperti ini kita lebih sadar lagi, oh iya harusnya kita lakuin ya, bukan hanya sadar doang gitu ya. Secara pribadi saya ya Pak ya. Enggak, saya pribadi sadar, cuma lah kalau tidak dilakuin. Yes ya, sebenarnya kayak gitu. Nah, apalagi tadi saya ada tersentuh sedikit, bukan tersentil gitu dengan bahasa dari Pak Kardiman. Kita kasih tugas. Nah, yang dua ya nak, ibu orang bentar. Nah itu saya rasa, tapi kadang kita ke kantor itu kan ada alasan ya, entah alasannya ngantuk, kan nggak mungkin kita mau depan anak ya, jadi yaudah kita ngalah deh kantin naik kantin. Kita ke kantor ya entah apa gitu kan, yang penting kan nggak nampak lusuh besar depan anak ya. Tapi itu nggak selalu nampak, nggak selalu dari besar-besar. Apa yang ya, jangan ya, gitu ya. Oke, terima kasih untuk demonstrasi. Kedepannya semoga semakin sukses, semakin bisa memotivasi guru-guru dan siswa-siswi SDN 17 agar lebih maju lagi. Dan harapan kita sama, jangan kasih. Ya, karena ibu itu bagaikan role model kita. Itu sekarang. Ini gak uji, ini role model, berarti percontohan. Ini bukan penghargaan dong. Oh ya, setuju. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini kami sebagai teman-teman kerja banyak sekali pengetahuan atau yang diberikan kepada kami seperti poin-poinnya tentang keyakinan keluarga ya. Jadi kita sebagai guru tahu bahwa kita mendidik anak dengan kasih sayang, dengan tidak memaksakan tindakan. Jadi mereka bisa terbentuk menjadi anak-anak yang lebih dewasa lagi. Kita juga tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi mendidik mereka dengan kasih sayang dan memberikan. Semoga kedepannya kami sebagai guru lebih semangat lagi, lebih baik lagi dalam bertutur kata kepada anak-anak dan teman-teman yang lain juga. Semoga kedepannya akan semakin sehat, kita bisa termotivasi dengan apa yang kebaikan yang kita lakukan. Ya, karena momentum dunia
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan refleksinya kepada saya. Semua masukan dari Bapak Ibu akan memberikan kekuatan untuk melangkah selanjutnya, dan segala kekurangan saya akan saya berikan sebagai motivasi saya untuk memperbaiki. Mungkin demikian dari saya, dan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.